Kenapa masih usil dalam isu ini? Kenapa? Bukan usil, Bang. Ini kan untuk menjawab pertanyaan publik. Apa pertanyaan bahkan publik? Abang sendiri pun bertanya kan sekarang siapapun. Kok sampai sekarang itu bahkan seorang di Tipidum pun itu tidak mau memegang atau tidak berani memegang ini loh, versi fisik atau versi analog dari ijazah Joko Widodo. Sama seperti gelar perkara atau konvers lainnya. Semua dideret di atas meja sehingga wartawan bisa memoto versi fisiknya. Sekarang apa yang terjadi? Gak ada satupun versi analog atau versi fisik yang ditampilkan oleh Dirtipidum di meja dia. Yang ada adalah versi proyektor. Dan yang katanya versi ijazah yang asli yang yang diserahkan oleh iparnya Pak Jokowi, itu pun versi terrotasi dan jauh dari focal point dari fokus kamera. Menurut saya Bang Risman melakukan hal yang sama kalau begitu dengan Jokowi. Kenapa? Ketika mulai ada narasi-narasi di ruang maya bahwa Bang Risman tidak pernah mendapat ijazah dari perguruan tinggi di Jepang, Bang Risman juga tidak pernah memperlihatkan ini loh. Pernah di di lab saya langsung sama transkrip nilai juga kan saya tunjukkan. Makanya saya bilang, kenapa Pak Jokowi nggak menyelesaikan itu dengan begini loh? Ini punya saya, ayo datang kalian semua ini. Saya presiden 2 periode Republik Indonesia, saya berutang budi sama kalian untuk menunjukkan ini. Ada utang budi Bang kepada rakyat yang memilih. Bang Risman memilih menunjukkannya di laboratorium. Tidak apa-apa, tidak persoalan. Seorang Jokowi menunjukkan ijazahnya di Polda Metro Jaya juga tidak salah kan? Kepada rakyat yang pernah memilihnya loh Bang. Loh, begini Bang. Ketika Presiden Obama dipertanyakan birth certificate-nya, dia kan berutang budi kepada rakyat yang memilihnya. Ini birth certificate saya, silakan uji. Nah, berikan dulu kepada rakyatnya, itu baru mendapatkan public trust. Mas Arief, ya, ini kan kaitan dengan ijazah dari Joko Widodo. Iya. Polisi sudah melakukan konferensi pers bahwa ijazah dari Joko Widodo itu asli, otentik. Nah, itu gimana Mas Arief? Ya begini loh Mas, artinya masalah ijazah palsu Joko Widodo ya sudah kelar, karena polisi sebagai penegak hukum, sebagai penyidik yang punya alat canggih sudah menyatakan ijazah Joko Widodo itu asli. Kurang apa lagi? UGM udah bilang asli, ya kan? Teman-temannya juga udah bilang asli, dia lulus dari UGM. Nah sekarang nih Mas, saran saya ya, UGM itu harus cepat-cepat ya kan merayakan dan juga menyiapkan satu gedung UGM diberi nama Gedung Joko Widodo Mas, dan juga ijazahnya Joko Widodo itu harus dipajang Mas, seperti kayak wakil presiden kita Bung Hatta yang di Belanda itu diabadikan namanya sebagai gedung di Universitas Erasmus tempat dia berkuliah, dan ijazahnya juga dipajang. Karena Mas, Joko Widodo ini merupakan kebanggaan bagi kita semua, bagi rakyat kecil, bagi rakyat bawah Mas, dan juga bagi UGM Mas, satu-satunya Mas ya dari UGM yang bisa mencapai peringkat tertinggi atau prestasi tertinggi itu cuman Joko Widodo Mas, gitu kan. Ya, jadi saya rasa sudahlah, selesai saja Mas. Ya, Mas pernah dengar nggak? Oh, boleh. Bung Hatta dipajang ijazahnya di Belanda. Iya pernah. Sama gedungnya. Ya kan? Jadi sudahlah selesai. Ya kan, masalah ijazah palsu Joko Widodo Mas. Jangan diterus-teruskan lagi. Sekarang ini kita berpikir tentang negara kita Mas, yang lagi susah, yang lagi ada ancaman 70.000 buruh akan di PHK Mas, dan juga ada ancaman industri-industri hotel ditutup Mas, ya.
Dan juga masalah perang tarif Amerika sama RRC nih Mas. Udah jangan lagi ngomongin ijazahnya Joko Widodo, sudah asli. Asli seasli-aslinya ya Mas. Oke Mas. Ada sekelompok orang yang menurut saya sih rata-rata bodoh dan tolol, juga oportunis. Mendengar bahwa dari ketua umum partai yang besar mengatakan bahwa ada bisikan ijazah Jokowi itu palsu. Nah, saudara, saya mulai dengan cerita ini, kemudian kita juga mendengar suatu fakta. Egy Sujana mengatakan bahwa ada hadiah dari Ibu Megawati yang bicara mengenai siapa yang bisa memperlihatkan atau menemukan atau membuktikan secara hukum tentunya ijazah palsunya Joko Widodo akan diberikan 16 miliar. sebesar 16 miliar. Kalau bisa membuktikan bahwa ijazah Jokowi itu palsu dengan cara apapun, dan kemudian beredarlah sebuah fotokopi ijazah Jokowi yang sudah dirubah dari aslinya. Nah, sampai di sini ngerti kan? Jadi ada yang kena prank, ya, dibuat sedemikian rupa dan direspon oleh orang-orang bodoh yang tadi saya katakan, ya, yang mantan menteri, ya, nyolong panci tapi masih bicara moral. Kemudian ada seorang pakar forensik yang katanya master tapi dicek di Jepang ternyata juga palsu. Aduh, Jokowi. Kenapa lo nggak nyerah aja kok ya? Ditambah dengan seorang ibu-ibu, ya, yang dari awal sudah kelihatan halusinasi. On freedom of speech. How about that? Yes, I think it is time. Yeah. Nah, saudara, ini sebuah cerita yang luar biasa, ya, dan kemudian direspon sedemikian rupa, maka muncullah tuntutan gugatan ijazah Jokowi palsu dan diviralkan oleh para jurnalis yang haus akan berita sensasi seperti majalah Gosip Tempo. Ditambah, dibumbuin, maka ini menjadi suatu berita yang makin lama makin besar. Makin lama makin besar. Mana ijazah kamu? Ini Om ijazahnya. Sudah diuji di lab forensik belum? Sama Trismun Sianipar? Belum Om. Waduh, kenapa belum? Belum ada waktu Om. Memangnya harus. Ini bisa nanti dikatakan palsu. Loh kok palsu? Lah, Bapak Jokowi punya saja yang rektor bilang asli, dia bilang palsu. Waduh. Harus kasih ke dia ya, untuk uji lab forensik. Oh ya, baik Om. Ya, baik. Ya.